Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi pada chapter 5 mengenai strategic capacity planning for products and services. Nah, apa yang dimaksud dengan capacity ataupun kapasitas? Nah, kapasitas ini merupakan batas atas atau maksimum beban yang dapat ditangani oleh unit operasi. Beban dapat berupa jumlah unit fisik yang diproduksi atau jumlah layanan yang dilakukan. Unit operasi bisa berupa pabrik, departemen, mesin, toko, ataupun pekerja. Kebutuhan kapasitas bisa berupa peralatan, ruang, dan keterampilan karyawan. Nah, tujuan perencanaan kapasitas strategis ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan pasokan jangka panjang dengan perkiraan permintaan jangka panjang. Nah, alasan mengapa melakukan perencanaan kapasitas ini karena adanya perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan lingkungan, atau ancaman atau peluang yang dipersepsikan. Nah, yang pertama, jenis kapasitas apa yang dibutuhkan? Apakah perlu menambah meja, ataupun membesar dapur, atau merekrut lebih banyak staf? Nah, yang kedua, berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan? Nah, yang ketiga, kapan kapasitas ini harus ditambahkan? Nah, keputusan ini harus mempertimbangkan perkiraan permintaan, biaya, resiko, dan kesiapan rantai pasok. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa perkiraan adalah salah satu cara untuk menentukan apakah perlu adanya peningkatan kapasitas ataupun tidak. Karena ada beberapa pertanyaan penting yang harus diperkirakan. Yang pertama seperti berapa biaya yang dibutuhkan, sumber dananya, ataupun keuntungannya. Yang kedua, apa manfaat dan resikonya. Yang ketiga, apakah ada isu keberlanjutan yang perlu diperhatikan. Nah, yang keempat, apakah perlu perubahan sekaligus ataupun bertahap. Nah, yang kelima, bisakah rantai pasok mengikuti perubahan yang ada. Kita masuk dalam learning objective yang kedua dalam membahas mengapa keputusan kapasitas itu sangat penting. Nah, keputusan kapasitas itu penting karena bisa memenuhi permintaan masa depan, dan juga bisa mempengaruhi biaya operasional, dan juga bisa menentukan biaya awal investasi, dan juga bisa menentukan komitmen jangka panjang. Nah, bisa juga mempengaruhi daya saing, mempengaruhi kemudahan manajemen, bisa lebih kompleks dalam era globalisasi, dan juga bisa merencanakan jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk dalam learning objective yang ketiga. Di learning objective yang ketiga ini ada dua jenis kapasitas. Nah, yang pertama ada design capacity. Design capacity ini adalah kapasitas maksimum yang dirancang untuk suatu operasi, proses, atau fasilitas dalam kondisi ideal. Nah, yang kedua ada effective capacity. Capacity ini adalah kapasitas desain dikurangi faktor pengurang seperti waktu istirahat, pemeliharaan, dan variasi dalam produksi. Dan efektif capacity ini selalu lebih kecil dari desain capacity. Nah, berikut ini adalah cara menghitung efisiensi dan utilization. Nah, baik untuk efisiensi adalah dengan membahagi actual output dibagi dengan effective capacity dikalikan 100, sementara utilization actual output dibahagi dengan design capacity dikali 100. Nah, ini cara untuk menghitung efisiensi dan utilization. Kita masuk dalam learning objective yang keempat yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas. Kapasitas produksi suatu perusahaan tidak hanya bergantung pada mesin dan tenaga kerja, tetapi juga pada berbagai faktor lain yang saling berkaitan, seperti fasilitas, di mana jika desain buruk atau lokasi tidak strategis, kapasitas produksi bisa terganggu, ataupun dalam produk dan jasa, produk yang lebih seragam lebih mudah diproduksi dalam jumlah yang besar, sementara variasi produk membutuhkan penyesuaian yang bisa menurunkan kapasitas. Berikut ada proses produksi. Nah, proses yang lebih efisien akan meningkatkan kapasitas. Nah, yang berikutnya ada sumber daya manusia, di mana tenaga kerja yang terlatih dan termotivasi akan menghasilkan output yang lebih tinggi. Nah, begitupun seterusnya. Secara keseluruhan,
Kapasitas produksi adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal. Untuk meningkatkan kapasitas, perusahaan harus memastikan bahwa setiap faktor dikelola dengan baik dan selaras dengan strategi bisnis. Nah, kita masuk dalam langkah-langkah dalam perencanaan kapasitas. Nah, yang pertama, perkirakan kebutuhan kapasitas. Ini bisa berdasarkan permintaan pasar, rantai pasok, dan regulasi. Nah, yang kedua, evaluasi kapasitas saat ini dan identifikasi kesenjangannya. Ini bisa dengan mengecek fasilitasnya, tenaga kerja, peralatan, dan proses produksi. Yang ketiga, identifikasi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Ini bisa mempertimbangkan ekspansi, teknologi baru, atau outsourcing. Yang keempat, analisa keuangan setiap alternatif. Ini bisa membandingkan biaya, efisiensi, dan risiko keuangannya. Yang kelima, meninjau faktor kualitatif. Ini bisa dengan mengevaluasi dampak terhadap kualitas, fleksibilitas, dan tenaga kerja. Nah, yang keenam, memilih alternatif terbaik untuk jangka panjang. Nah, dengan menyesuaikan dengan strategi bisnis dan permintaannya. Nah, yang ketujuh, implementasikan alternatif yang dipilih dengan cara melakukan perubahan dan mengoptimalkan operasionalnya. Nah, yang terakhir, memantau hasilnya. Nah, ini bisa dengan mengevaluasi efektivitas dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, setiap langkah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi. Kita masuk dalam learning objective yang kelima, di mana learning objective yang kelima ini membahas tentang faktor yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan produksi in-house atau outsourcing. Nah, yang pertama adalah kapasitas yang tersedia. Nah, jika perusahaan memiliki peralatan, keterampilan, dan waktu yang cukup, produksi in-house mungkin bisa lebih hemat biaya. Sementara outsourcing dapat meningkatkan fleksibilitas dan kapasitas tanpa investasi besar. Nah, yang kedua adalah keahlian. Nah, jika perusahaan tidak memiliki keahlian yang cukup, lebih baik menggunakan jasa pihak luar untuk hasil yang lebih baik. Nah, yang ketiga, pertimbangan kualitas. Nah, perusahaan spesialis biasanya menawarkan kualitas lebih tinggi dibandingkan produksi sendiri. Nah, jika standar kualitas unik yang diperlukan, mungkin produksi in-house dapat memberi kontrol yang lebih baik. Nah, yang keempat, ada sifat permintaan. Nah, permintaan tinggi dan stabil lebih cocok untuk produksi in-house. Permintaan yang fluktuatif atau dalam jumlah kecil lebih baik di outsourcing ke penyedia yang bisa menggabungkan pesanan dari berbagai sumber. Nah, yang kelima ada biaya. Nah, perusahaan harus membandingkan biaya produksi sendiri dengan biaya outsourcing, termasuk biaya transportasi dan biaya tetap. Nah, outsourcing bisa mengurangi biaya, tetapi mungkin memiliki biaya tersembunyi. Nah, yang keenam adalah risiko. Nah, outsourcing dapat menyebabkan kehilangan kontrol atas operasi dan informasi rahasia. Nah, ada risiko tanggung jawab hukum jika produk atau layanan dari pemasok menyebabkan kerugian atau merusak reputasi perusahaan. Nah, evaluasi faktor-faktor ini dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan strategi bisnis dan efisiensi operasionalnya. Nah, sampai di sini video pembahasan tentang chapter 5 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.